Selamat siang Pak Fendi dan Pak Bagus. Perkenalkan, nama saya Patrisius Aditya Pranata dari kelas 12 TPGM, nomor absen 27. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana melakukan proses drilling di software Mastercam atau yang biasa kita kenal dengan toolpath drill dalam Mastercam itu. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan pendahuluannya dulu atau secara umumnya. Drilling atau mengebor itu adalah suatu proses yang sering kita kenal, sering kita ketahui di dunia permesinan. Nah, mengebor itu sendiri berarti kita membuat lubang di sebuah benda kerja dengan diameter tertentu dan kedalaman tertentu. Nah, untuk membuat lubang itu sendiri secara konvensional berarti dengan mesin gitu, awalnya kita menentukan titik pusat lubangnya itu sendiri. Untuk menentukan titik pusat lubang itu sendiri ya kita dapat menggunakan center punch atau dapat juga menggunakan center drill. Nah, setelah kita dapatkan titik pusat lubang itu, barulah kita bisa mulai proses drilling dari secara bertahap. Misal kita mengejar diameter lubang, kita akan buat lubang berdiameter 10 gitu. Nah, kita lakukan secara bertahap. Semisal kita membuat lubang diameter 6 terlebih dahulu, lalu diameter 8, lalu diameter 10. Supaya beban yang kalau kita langsung menggunakan bor diameter 10 itu bebannya akan terlalu berat kalau kita langsung mengebor gitu. Jadi kita bertahap dari diameter 6, 8, lalu 10 gitu. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk membuat lubang di software Mastercam itu sendiri ada beberapa tahap. Salah satunya kita membuat lubang itu kita awalnya buat gambar 2 dimensi terlebih dahulu. Gambar 2 dimensi terlebih dahulu itu ya kita membuat gambar kerjanya itu sendiri. Pertama kita membuat benda kerja, bentuk utama benda kerja itu entah itu persegi panjang, segitiga, atau memiliki radius di ujung-ujungnya, terserah gitu. Lalu barulah kita membuat lingkaran di tengah-tengah benda kerja itu. Kalau di sini saya mengambil contoh dari buku di e-book dari Google Classroom. Dia menggunakan tool bolt circle. Ini seperti sejenis PCD. Jadi caranya itu kita masuk ke wireframe, lalu klik bolt circle, lalu klik pada titik origin bila lubang yang diinginkan itu berada di tengah-tengah benda kerja begitu. Lalu pada proses selanjutnya itu kita geser kursor membentuk lingkaran, klik di area bebas. Di area bebas itu maksudnya tidak menyentuh kontur benda kerja gitu. Lalu pada metode full circle masukkan number jumlah lingkaran. Kalau di sini PCD-nya itu contohnya 6, ada lingkaran, ada lubang berjumlah 6. Terserah kalau kita ingin buat lubang berjumlah 1, 2, 3, 4, 7, 10 itu bebas. Tapi kalau sini contohnya itu PCD. Nah, contoh PCD-nya itu sendiri maksudnya PCD itu adalah lubang yang memiliki sumbu melingkar dan jaraknya itu dibatasi oleh sebuah sudut yang besar sudutnya itu sama semua. Lalu kita isikan diameter sebaran lingkaran, maksudnya itu diameter sebaran lingkaran itu ya diameter sumbu dari PCD itu. Lalu isikan juga besar diameter lubang yang tersebar secara melingkar itu, entah itu diameter 10 atau berapa yang diinginkan, yang diminta oleh benda kerja, gambar kerja. Lalu ya seperti ini tadi, ada berapa jumlah lingkaran yang kita inginkan, lalu diameter lingkarannya, lalu diameter
sumbu PCD-nya, dan seterusnya. Setelah membuat lingkaran, setelah membuat PCD, kita klik OK. Selanjutnya kita lanjut ke proses spot drill. Sebenarnya tanpa membedakan level dari awal sampai akhir proses perencanaan toolpath machining juga bisa dikerjakan, tapi untuk membedakan proses satu dengan yang lain lebih baik dibuat level yang berbeda. Level yang berbeda itu maksudnya kita membuat beda kerja yang awalnya kotak tadi itu dari awalnya kotak, lalu kita membuat kontur lagi di atasnya, lalu beda kerja itu kita buat kontur yang memiliki step begitu. Jadi di sini maksudnya level itu ya step itu. Selanjutnya pilih mesin yang akan kita gunakan untuk proses cam. Kita pilih mill, tentunya proses milling atau defresh dengan mesin CNC, di milling dengan mesin CNC. Lalu aktifkan toolpath, masuk ke view, klik toolpath-nya, aktifkan toolpath dengan di sini ada seperti tree. Jadi di dalam machine group ini terdapat properties dan toolpath group. Lalu pengaturan dimensi benda kerja. Klik tanda plus pada property, lalu klik stock setup. Selanjutnya klik bounding box di sini. Lalu dari bounding box itu kita klik dua entity, maksudnya itu dua objek lah, dua objek yang menunjukkan panjang dan lebar benda kerja. Setelah itu kita klik end selection, pilih origin pada titik tengah atas, masukkan nilai Z, maksudnya itu seperti di extrude sebesar 25 mili. Nah seperti ini nanti bentuknya bila gambar tadi kita extrude. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya kita ke proses toolpath, lalu drill. Masuk ke toolpath, klik drill di sini. Lalu kita klik lingkaran yang telah kita buat tadi, lubang PCD tadi yang akan dibor secara berurutan. Garis kuning menunjukkan urutan pengeboran ini. Nah, ini garis kuning yang dimaksud. Kita mengkliknya itu di pusat lingkarannya. Jadi satu-satu, dari satu ini sampai hingga ke akhir ini. Lalu pilih tool, pilih batang bor yang akan kita gunakan. Pilih salah satu NC spot drill, tapi akan membuat bor titik terlebih dahulu. Seperti tadi saya bilang, untuk membuat lubang itu kita harus membuat titik terlebih dahulu dengan NC drill, center drill. Lalu define spot drill. Pada define tool geometry, lakukan pengaturan geometri NC spot drill sesuai yang akan digunakan. Di sini define spot drill diameternya itu kita sesuaikan dengan lubang PCD. Lubang PCD tadi kan diameternya tadi 6, lalu cutting length-nya sedalam 17 ini, lalu overall length-nya ini maksudnya panjang mata bornya sepertinya. Lalu pada finalize properties kita lakukan pengaturan spindle speed, feed rate dan sebagainya. Kita hanya tinggal masukkan cutting speed di sini, lalu secara otomatis Mastercam itu akan menghitung sendiri berapa RPM yang dibutuhkan ketika pengeboran nanti. Lalu holder, pilih holder yang akan kita gunakan. Kita pilih mana yang sesuai, jenis tipe holdernya, lalu lanjut ke cut parameter. Pada cycle kita pilih drill atau counter bore, ya karena memang prosesnya ini drilling. Lalu linking parameter, lakukan pengaturan seperti gambar ini. Seperti di sini ada clearance. Clearance itu maksudnya kebebasan, maksudnya jarak bebas itu diatur. Di sini dicontoh tertulis 30, lalu
retract sebesar 10, lalu top out stock di sini kosongkan, lalu depth-nya kedalamannya sebesar 3 mm. Lalu cek planes. Planes itu berarti bidang referensi. Pastikan semua pandangan pengerjaan pada posisi top. Jadi dipandang dari atas gitu. Lalu hasil simulasi dari spot drill itu seperti gambar ini. Ada 6 lubang yang telah dilakukan simulasi dengan Mastercam dan telah dibuat 6 lubang dengan kedalaman yang diinginkan. Berikutnya proses drilling. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengeboran dengan mata bor diameter kecil terlebih dahulu. Masukkan toolpath, lalu drill. Klik lingkaran yang akan dibor secara berurutan. Kita kan tadi sudah melakukan pemilihan untuk toolnya dan holder tool tersebut. Nah, sekarang kita melakukan proses drill dengan memilih urutan lubang yang akan dibuat. Selanjutnya pada tool kita setting lagi toolnya. Kita pilih material HSS. Di sini contohnya HSS. Lakukan edit tool, checklist, lalu isikan nilai cutting speed dan FPT berdasarkan tabel atau katalog tool. Nah, selanjutnya setelah kita lakukan setting tadi, kita dapat langsung mensimulasikan drilling yang kita lakukan di software Mastercam ini. Sekian dari saya, terima kasih.